Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 5 Pancasila kelas 20. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai Pancasila sebagai dasar filsafat. Sebelumnya perkenalkan saya Suci Yasmin Riani Harahap dengan NIM 2410221071 dan rekan-rekan saya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Azhar Rafif dengan NIM 2410933006. Saya Rasyal Hafiz dengan NIM 2410221007. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agung Rahman Asri dengan NIM 2410253004. Baik, saya akan membacakan tentang konsep dan tujuan Pancasila sebagai sistem filsafat. Pancasila adalah dasar negara Indonesia yang juga berfungsi sebagai sistem filsafat. Sebagai sistem filsafat, Pancasila merupakan hasil perundingan mendalam tentang nilai-nilai yang membentuk pandangan hidup bangsa. 5 sila dalam Pancasila memiliki makna yang saling berkaitan dalam membentuk satu kesatuan yang utuh. Pertama, ketuhanan yang Maha Esa untuk menegaskan nilai spiritual dan religius bangsa. Kedua, kemanusiaan yang adil beradab, mewakili etika moral dan penghargaan terhadap hak asasi manusia. Ketiga, persatuan Indonesia, mencerminkan nasionalisme dan kebersamaan dalam keragaman. Keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan untuk menunjukkan prinsip demokrasi yang berbasis musyawarah. Kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia menjadi tujuan akhir dari kesejahteraan dan pemerataan sosial. Tujuan Pancasila sebagai sistem filsafat. Tujuan utama Pancasila sebagai itu memberikan rasa nilai dan norma dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kalau tujuan spesifiknya menjadi dasar negara, itu sebagai pijakan dari penyusunan kebijakan dan hukum. Kedua, membentuk karakter bangsa, menanamkan nilai-nilai kebijakan dalam kehidupan sosial. Ketiga, mengatur kehidupan bernegara, menjadi pedoman dalam penyelenggaraan pemerintah yang adil. Kelima, mewujudkan kesejahteraan sosial untuk mengarah pembangunan yang berkeadilan. Di sini akan menjelaskan tentang alasan diperlukannya kajian Pancasila sebagai Pancasila dalam sistem filsafat yang berkaitan dengan sila keempat. Baiklah, kajian Pancasila sebagai sistem filsafat sangat penting untuk memahami nilai-nilai dasar yang terkandung dalam setiap sila Pancasila, termasuk di dalam sila keempat dan juga sila kelima. Pancasila bukan hanya sebagai dasar negara, tetapi juga sebagai pedoman hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Sila keempat dan kelima mengandung dimensi demokrasi dan keadilan sosial yang mendalam yang memerlukan kajian filosofis agar dapat diimplementasikan dengan baik dalam kehidupan politik dan sosial masyarakat Indonesia. Dalam konteks sila keempat, kajian ini dapat mengkaji pentingnya proses musyawarah yang mengedepankan kebijaksanaan dalam pengambilan keputusan. Sedangkan pada sila kelima, kajian filosofis diperlukan untuk mengeksplorisasi konsep keadilan sosial yang harus ditetapkan secara merata bagi seluruh rakyat Indonesia. Oleh karena itu, kajian Pancasila dalam persepsi filsafat sangat krusial untuk memastikan bahwa nilai-nilai teori tersebut tidak hanya dalam teori, tetapi juga diterjemahkan secara konkret dalam praktik kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Saya akan menjelaskan mengenai dinamika dan tantangan Pancasila sebagai dasar filsafat.
di mana Pancasila sebagai dasar negara dan filsafat menghadapi berbagai tantangan dan dinamika global yang terus berkembang. Kemajuan teknologi, ketidakstabilan geopolitik, serta perubahan sosial yang cepat menuntut Pancasila tetap relevan sebagai pedoman normatif dalam mengatasi ketimpangan ekonomi, konflik sosial, dan ancaman terhadap persatuan bangsa. Sebagai ideologi terbuka, Pancasila harus mampu menyesuaikan diri dengan zaman tanpa kehilangan esensi-esensi nilainya. Sebagai implementasinya dalam sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dapat dilihat dari program Keluarga Harapan atau PKH, di mana sebagai upaya pengentasan kemiskinan. Hal ini, PKH berlandaskan prinsip keadilan distributif yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang rentan melalui bantuan tunai bersyarat. Dengan fokus pada peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan, PKH ini mencerminkan relevansi Pancasila dalam kebijakan negara yang berpihak pada rakyat kecil. Tentunya, hal ini menunjukkan bahwa Pancasila bukan hanya sebagai ideologi, tetapi juga menjadi dasar hukum yang sah bagi kebijakan negara. Namun, dalam PKH ini masih menghadapi berbagai tantangan seperti ketidakmerataan bagi keluarga penerima manfaat atau KPM. Selain itu, kurangnya sosialisasi dan kesenjangan dalam penyampaian layanan yang menyebabkan masih ada masyarakat yang terpinggirkan dan tidak mendapatkan manfaat secara optimal. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang lebih inklusif dan responsif agar kebijakan ini benar-benar mencerminkan nilai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia yang terkandung dalam Pancasila. Dalam filsafat, Pancasila menekankan keseimbangan antara hak individu dan kepentingan bersama dalam menghargai martabat manusia serta menjadi dasar pembentukan hukum dan kebijakan publik. Namun, implementasi nilai-nilai Pancasila masih mengalami tantangan besar, terutama akibat perubahan sosial, ketimpangan ekonomi, serta korupsi dari pemerintahan. Oleh karena itu, diperlukan komitmen yang kuat dari pemerintah dan masyarakat dalam memperkuat nilai-nilai Pancasila dalam setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Dengan pendekatan yang lebih terkoordinasi dan berkelanjutan, diharapkan PKH dan program sosial lainnya dapat memberikan dampak positif bagi kesejahteraan masyarakat sehingga nilai-nilai Pancasila benar-benar terwujud dalam kehidupan sehari-hari. Adapun selanjutnya dan isi Pancasila sebagai dasar filsafat, di mana Pancasila berperan sebagai landasan moral dan pedoman bagi masyarakat Indonesia untuk membentuk karakter individu berdasarkan nilai-nilai kemanusiaan, keadilan, persatuan, demokrasi, dan keberagaman. Sebagai penjaga keutuhan bangsa, Pancasila menjaga harmoni atas antar etnis, agama, dan budaya. Selain itu, Pancasila menjadi dasar hukum dalam pembentukan peraturan negara serta identitas nasional yang mencerminkan jati diri bangsa. Esensi Pancasila ini terdapat dalam 5 sila yang mencerminkan nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan sosial. Sebagai sistem etika, Pancasila memberikan panduan moral dalam berbagai aspek kehidupan, mulai dari hubungan manusia dengan Tuhan, penghormatan hak asasi, persatuan, demokrasi yang bijak, hingga keadilan sosial. Dan urgensi Pancasila terlihat dalam perannya menjaga persatuan, menyelesaikan konflik, serta menjadi dasar penyelenggaraan negara yang adil, di mana penerapan nilai-nilainya dan kebijakan hukum penting untuk menciptakan masyarakat yang harmonis. Dengan demikian, Pancasila bukan hanya sekadar semboyan, tetapi fondasi utama kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila merupakan dasar negara dan pandangan hidup bagi bangsa Indonesia yang terdiri dari 5 sila. Sebagai suatu sistem filsafat, Pancasila tidak hanya berfungsi sebagai landasan hukum, tetapi juga sebagai pedoman moral dan etika dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam konteks ini, sila keempat dan kelima memiliki makna dari peran yang sangat penting, terutama dalam upaya menciptakan masyarakat yang adil dan demokratis dan sejahtera. Sila keempat yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. Makna sila keempat ini menekankan pentingnya partisipasi rakyat dalam proses pengambilan keputusan. Dalam sistem demokrasi, masyarakat memiliki hak untuk terlibat dalam politik, baik melalui pemilihan umum maupun musyawarah. Pentingnya sila keempat ini mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam politik, sehingga suara rakyat dapat didengar dan dijadikan pertimbangan. Selanjutnya sila kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Makna sila kelima ini
menggarisbawahi pentingnya keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia tanpa terkecuali. Aspek ini mencakup dimensi ekonomi, sosial, dan politik. Pentingnya sila kelima ini mendorong pemerataan pembangunan dan pengurangan kesenjangan sosial, sehingga semua warga bisa menikmati hasil-hasil pembangunan. Kedua sila ini saling melengkapi dan memperkuat satu sama lain. Sila keempat memberikan kerangka kerja bagi pengambilan keputusan yang demokratis dan partisipatif. Sedangkan sila kelima menekankan bahwa setiap keputusan yang diambil harus berorientasi pada keadilan dan kesejahteraan seluruh rakyat.